Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami defisit anggaran APBD perubahan di 2024. Langkah rasionalisasi dilakukan untuk mengatasi hal ini. Pengalokasian anggaran bantuan sosial juga tidak bisa lagi dilaksanakan. Namun pelaksanaan bantuan sosial yang sudah disusun pada anggaran APBD 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Bentuk bansos itu sendiri mulai dari penyaluran sembako, bantuan usaha, bantuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau badan dan organisasi kemasyarakatan ormas, rumah ibadah, dan yang lainnya. Pada tahun 2024 ini, bantuan sosial ini semakin populer dan tidak asing didengar di telinga kita. Pasalnya, di akhir masa jabatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo sering membagikan bansos di berbagai provinsi. Di Kepulauan Riau, hal serupa juga dapat terlihat. Sebelum memasuki masa tahapan pemilihan kepala daerah, pemerintah gencar melaksanakan penyerahan bantuan sosial. Pengelolaan anggaran ini disinyalir mengalir ke sejumlah daerah dan organisasi yang disalurkan melalui sejumlah organisasi peringkat daerah atau OPD seperti Dispora Kepulauan Riau, Kesra Kepulauan Riau, Disdik Kepulauan Riau, dan Biro Kesra Kepulauan Riau. Namun, pada awal bulan November 2024, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri telah menerbitkan surat edaran atau SE kepada pemerintah daerah yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD menjelang Pilkada serentak 2024. Pemberhentian bansos sementara ini muncul akibat banyak laporan di mana para kontestan pemilu khawatir dan curiga dengan penyalahgunaan kekuasaan. Pada edisi kali ini, Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus merefocusing dan merasionalisasikan anggaran APBD perubahan di 2024. Tentunya, hal ini berdampak terhadap kegiatan setiap organisasi perangkat daerah yang terkena rasionalisasi. Akibatnya, sejumlah pos anggaran terpaksa harus dihapus. Kondisi ini terjadi karena target pendapatan belum mampu menutupi belanja yang sudah direncanakan pada tahun berjalan. Sedangkan untuk pos bantuan sosial, menurut Sekda Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara, anggarannya sudah direncanakan sejak pengusulan APBD. Setiap tahun ada anggaran untuk bansos. Kalau itu kan pembahasannya kan di APBD. Iya. Jadi dibahas bersama kan. Iya. Nyalurnya tentu disesuai dengan kapan triwulan itu diselesaikan. Jadi kan tidak sama. Tapi kalau ada hubungannya nggak ada. Kalau terkait ada beberapa pemberitaan tuh Pak. 2023 ada pilkada, apakah 2022 ada pilkada? Nggak ada juga kan, tapi kan tetap disalurkan sesuai dengan kesiapan penyelesaian. Dan kalau di pilkada kan mau dilarang. Oke, tujuan dari bansos itu apa sebenarnya Pak? Bansos itu adalah pengamanan terhadap risiko sosial. Risiko sosial. Adi Prihantara mengaku sejak mengalami defisit anggaran di 2024, pemerintah provinsi sudah tidak lagi menyalurkan bansos. Sudah diselesaikan dalam konteks untuk penyusunan anggaran, tapi mungkin masih dalam koridor kita kurang. Maksudnya gimana Pak? Ya masih defisit. Masih defisit. Nah, dalam keadaan defisit ini masih menyalurkan bansos atau gimana Pak? Enggak kan? Itu kan programnya udah jalan. Oh, sudah jalan. Yang APBD kan udah nggak ada lagi. Oke. Untuk di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, pihaknya mengaku sudah menyalurkan bantuan sosial yang sudah disiapkan. Ada beberapa program bansos di Dinas Sosial. 2024 kita membagikan paket sembako pada sekitar 33.000 paket untuk masyarakat miskin di seluruh Provinsi Kepri.
Itu yang kita lakukan pada tahun 2024. Itu bantuannya itu sampai saat ini gimana Pak? Apakah kita hentikan karena kan ada yang Ya, memang kita juga sudah menerima surat edaran dari Kemendagri untuk hentikan kegiatan pembagian sembako atau bansos ya, secara umum bansos karena terkait dengan pilkada. Itu di bulan November kita terima surat edarannya. Memang itu kita patuhi dan sebenarnya kita juga sudah menghentikan penyaluran bansos ini sejak bulan Agustus terakhir itu. Sebelum masa kampanye kita sudah menghentikan pembagian bansos karena kita juga mengerti bahwa situasi pilkada tentu kegiatan-kegiatan ini memang kita hentikan sementara atau tidak kita laksanakan, tetapi memang sebagian besar sudah kita laksanakan. Memang ada beberapa yang belum tapi kita hentikan. Apalagi dengan adanya surat edaran ini tentu memperkuat apa yang telah kita lakukan dan ya kita patuhi sesuai dengan surat edaran tersebut. berarti Pak Ada, tidak banyak tapi ada. Nanti kita akan salurkan tentunya setelah pilkada, paling tidak ya bulan Desember paling tidak kita akan salurkan, insyaallah. Kalau dinas sosial secara umum selain bansos ini kan secara umum namanya bansos. Bansos kalau yang saya sampaikan tadi itu adalah sembako misalnya. Nah, selain itu ada juga bantuan-bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha untuk masyarakat yang kita sebut usaha ekonomi produktif dan bantuan modal usaha untuk UBE, usaha bersama, yang diberikan tentunya untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi itulah program-program bansos yang secara umum ada di Dinsos. Samping itu juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, seperti juga membantu kaum disabilitas, orang-orang terlantar dan lansia yang menjadi memang sudah menjadi tugas pemerintah secara umum melalui dinas sosial. Itu yang program yang kita laksanakan. Nah, tahun 2024 untuk bantuan itu sembako itu yang saya sampaikan tadi sekitar 6,6 miliar tahun 2024. Tentunya ini sesuai dengan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah kita. Sementara itu, di Biro Kesra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bantuan yang diberikan berupa bantuan rumah ibadah, TPQ, dan yayasan keagamaan. Untuk tahun 2024, anggaran yang disiapkan sekitar 113 miliar rupiah. Proposalnya harus masuk di 1 tahun sebelumnya. Ini syaratnya mengajukan proposal hibah ke Biro Kesra terkait dengan dana prasarana spiritual. Itu pun karena tupoksinya Biro Kesra itu adalah salah satunya bidang keagamaan kan. Jadi hibah yang ada di Biro Kesra itu adalah hibah yang terkait dengan rumah ibadah, kemudian TPQ, masjid, gereja, pokoknya semua rumah ibadah lah kita bantu. Penganggarannya ya kita yang tahun ini adalah meneruskan saja sebenarnya, karena itu sudah dianggarkan 1 tahun sebelumnya itu kan sudah masuk nih proposalnya. Nanti kan diketok di APBD, artinya sudah dianggarkan itu 1 tahun. Jadi berapa banyak proposal yang masuk di 2023, kemudian nanti dimasukkan ke tim TAPD, nanti kan dirumuskan dan dibantu itu sesuai dengan kemampuan daerah, berapa proposal yang masuk, kemudian nanti berapa alokasi untuk bantuan untuk bantuan rumah ibadah ini, yang nanti kan dihitung oleh tim TAPD lah. Jadi sesuai dengan kemampuan daerah lah nanti. Nah, termasuk yang tahun 2024 ini. Kemudian berikutnya apalagi yang 2024 ini untuk hibah saja saya lupa pastinya berapa, di 100
sekitar berapa ya kemarin? 100 lebih lah untuk ini. 113 atau 114 lagi. 113 jutaan gitu. 113 Juta. miliar. Oh, miliar. Iya, kan banyak rumah ibadah itu. Total kita ini sekitar 600-an kurang lebih begitulah. 600-an rumah ibadah yang kita bantu. Ya, tidak hanya rumah ibadah, ada TPQ, kemudian ada apa namanya, termasuk juga yayasan yang terkait dengan tupoksi Kesra, ada yayasan keagamaan gitu. Nah, mungkin itu kali ya. Itu 113 miliar ya? Atau kisaran 114 miliar gitu ya? Hampir sekitar itulah mungkin. Itu yang harus kita salurkan sesuai dengan proposal yang masuk. Berarti proposal yang masuk itu 600 lebih. Sekitar 600-an lebih, Pak. Kalau sudah kita realisasikan, Dia kan yang direalisasikan itu kan kemarin ada juga defisit anggaran kan. Artinya bukan defisit, penyesuaian lah dengan anggaran yang ada itu. Jadi kalau di kita kemarin ada juga refocusing dan ada juga rasionalisasi atau segala macamnya. Terkait penyaluran bansos, Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfiandri mengatakan penanggulangan kemiskinan salah satu dasar pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Ya kan ya, tentu aturannya itu penanggulangan kemiskinan itu kan dasarnya ya. Ya kan, tentu ada diatur dalam regulasi yang sangat konkret dibuat oleh pemerintah pusat terkait tentang bantuan sosial, baik pada saat pandemi COVID, pada saat pasca pandemi COVID, kenaikan harga barang, konversi dari minyak tanah ke gas dan lain-lain sebagainya, kenaikan harga barang dan seterusnya. Nah, mau tidak mau ada intervensi pemerintah untuk penanggulangan melonjaknya angka kemiskinan dan kerawanan sosial, kerentanan dan kerawanan sosial. Nah, kalau hari ini itu dihentikan, kalau isunya defisit, saya pikir tidak, ya bukan itu, karena dana sumbernya walaupun dari APBN, ya sekalipun ada APBD, ya tentu itu adalah merupakan kewajiban dalam penyaluran hak-hak orang miskin dan orang-orang yang terdampak dari kebijakan. Nah, kalau hari ini dihentikan oleh pemerintah, ini mungkin barangkali kan tak lepas karena tak lain dan tak bukan adalah suasana pilkada yang sempat ya dihebohkan, yang sempat disangsikan ya. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Wahyu Eko dalam program YouTube Ulasan TV mengatakan bansos merupakan bentuk kebijakan perlindungan sosial. Hal ini banyak dilakukan negara-negara, bukan hanya Indonesia. Terkait pembagian bansos di saat kondisi keuangan daerah sedang defisit, Wahyu Eko menilai jika sudah dianggarkan, maka harus dijalankan. Jadi kebijakan bantuan sosial itu, baik dia berupa uang maupun barang atau beasiswa, itu dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial, ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini tepat di tengah situasi kondisi keuangan daerah yang defisit, kita perlu melihat lagi menurut saya ya, apakah kebijakan bantuan sosial itu, bansos itu memang sudah dianggarkan dari pertama kalinya anggaran itu didesain ya, dirancang oleh pemerintah daerah gitu ya. Ya kalau memang anggaran itu memang sudah masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah, ya itu harus dibagikan, diimplementasikan begitu. Karena kalau tidak ya pemerintah daerahnya juga bisa bermasalah nanti secara hukum maupun secara keuangan negara kan. Kalau itu tidak dibagikan atau diberikan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Gitu.